Audio Jungle. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di seputar iNews Pagi. Selama beberapa menit ke depan Anda akan bersama saya Putri Salsa dalam acara Linjur TV, membahas setiap pertemuan mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita. Pemirsa, pada hari ini yaitu pertemuan kelima pada mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita, yaitu tepatnya pada tanggal 25 September 2023, yang dimana pada minggu ini yaitu minggu kedua kelas KPI 5C melakukan presentasi, yaitu membahas mengenai sejarah jurnalisme di Indonesia dan dunia, regulasi undang-undang pers di Indonesia dan kode etik jurnalistik. Kelompok kedua selaku pemimpin jalannya diskusi memulai diskusi pada jam 8:10. Kelompok kedua ini terdiri dari Iqmal Ansori sebagai moderator, Tati, Kodariah, Sofia Yusuf, dan Putri Salsa sebagai pemateri. Pembahasan pertama yang dibahas kelompok 2 yaitu mengenai sejarah jurnalisme di Indonesia dan dunia. Sebelum masuk ke pembahasan sejarah, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu definisi dari jurnalisme. Jurnalisme adalah pekerjaan mengumpulkan, menulis, mengedit, dan menerbitkan berita dalam bentuk surat kabar dan lainnya. Bersamanya dengan itu, wartawan disepadankan dengan kata jurnalis, yaitu orang yang pekerjaannya mengumpulkan dan menulis berita dalam bentuk surat kabar dan lain sebagainya. Berdasarkan sejarahnya, dunia jurnalistik dibagi menjadi 5 golongan masa, dimulai dari masa kependudukan Belanda. Sejarah jurnalistik di Indonesia dimulai saat Belanda menjajah Indonesia. Jurnalistik pada masa pendudukan Belanda ditandai dengan diterbitkannya surat kabar Memories der Novelers pada tahun 1615 oleh Gubernur Jenderal VOC dan Verterjun Queen. Surat kabar ini awalnya masih ditulis tangan sampai pada tahun 1688. Pemerintah Hindia Belanda memiliki mesin cetak yang dikirim dari negeri Belanda dan akhirnya dapat membuat surat kabar dengan cetakan pertama. Setelah masa pendudukan di Indonesia berganti oleh pendudukan Jepang, dunia jurnalistik Indonesia mengalami perubahan besar-besaran, di mana semua surat kabar dipaksa bergabung menjadi satu dan isinya disesuaikan dengan rencana serta tujuan Jepang dalam DAE Toa Senso atau Perang Asia Timur Raya. Dikutip dari berbagai data peninggalan sejarah di Indonesia, perkembangan jurnalistik di masa pendudukan Jepang mengalami kesulitan, di mana kebebasan pers sangat dibatasi dan tentunya ditekan untuk mengikuti kepentingan pemerintahan Jepang pada saat itu. Hal itu bisa dibuktikan saat berita surat kabar yang seharusnya merupakan representasi kenyataan menjadi tulisan yang diatur dengan tujuan pro pemerintahan Jepang semata. Yang ketiga yaitu masa pasca kemerdekaan atau pemerintahan Presiden Soekarno. Dari masa perjuangan meraih kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan, surat kabar banyak digunakan sebagai sarana pemompakan semangat juang kepada para pejuang untuk tetap bersemangat melawan para penjajah. Pada masa awal kemerdekaan, kondisi Indonesia masih terbilang rapuh dan terancam kedaulatannya dari berbagai pihak yang ingin merebut negeri ini. Pada masa itulah surat kabar memiliki peranan penting, yaitu sebagai sarana penguatan warga negara Indonesia dan sebagai perlindungan dari hasutan yang disebarkan Belanda melalui media massa mereka. Keempat yaitu masa pemerintahan Presiden Soeharto. Masa ini disebut juga masa demokrasi liberal yang berpengaruh kepada kebebasan pers dan dunia jurnalistik di Indonesia, di mana setiap orang selama memiliki modal diperbolehkan menerbitkan media massa berupa surat kabar atau majalah tanpa memerlukan pengesahan pihak manapun.
Dengan begitu, masyarakat Indonesia terutama kalangan wartawan lebih bebas dalam menyuarakan pendapat dan pemikiran mereka tanpa khawatir akan ditangkap seperti sebelumnya. Namun justru karena itu setiap surat kabar dan majalah berlomba untuk menerbitkan tulisan sebanyak-banyaknya. Yang kelima yaitu masa reformasi. Perkembangan jurnalistik pada masa reformasi ditandai dengan kebebasan pers yang memperbolehkan surat kabar majalah terus berjalan tanpa adanya pembaharuan izin karena SUPP sudah dihapuskan. Jurnalistik Indonesia pun berkembang pesat dan dapat mencakup berbagai kalangan masyarakat karena semua lapisan masyarakat dapat membuat media massa. Hal ini terlihat dari berkembang pesatnya jurnalistik, baik cetak, elektronik, digital, dan internet. Berbagai media televisi dengan salurannya masing-masing, siang malam menghiasi layar televisi. Selanjutnya yaitu bagaimana sejarah jurnalisme di dunia. Pada zaman Romawi kuno, tepatnya pada masa pemerintahan Julius Caesar 144 sebelum Masehi, jurnalistik merujuk pada kata akta diurna atau papan pengumuman. Julius Caesar pun disebut sebagai bapak pers di dunia. Para pencatat berita di akta diurna disebut diurnari. Dalam bahasa Latin, kata jurnalistik berasal dari kata diurnal yang berarti harian atau setiap hari. Lalu kata diurnal diadopsi ke dalam bahasa Prancis menjadi du jour dan bahasa Inggris journal yang berarti hari, catatan harian atau laporan. Dari kata diurnari berkembanglah menjadi diurnalis dan jurnalis. Jurnalisme di Eropa berkembang makin pesat setelah ditemukannya mesin cetak oleh Gutenberg. Surat kabar pertama yang terbit di Eropa secara teratur dimulai dari Jerman pada tahun 1609. Cina juga mempunyai andil besar terhadap perkembangan jurnalisme dunia. Seperti yang kita tahu, kertas pertama kali dibuat oleh orang Cina. Pada tahun 1650, surat kabar pertama yang terbit sebagai harian adalah Enkommende Zeitung di Leipzig, Jerman pada tahun 1702, menyusul Daily Courant di London yang menjadi harian pertama di Inggris yang berhasil diterbitkan. Selanjutnya pada tahun 1833 di New York City, Benjamin Hedai menerbitkan untuk pertama kalinya apa yang disebut penny newspaper atau surat kabar murah yang harganya 1 penny. Jurnalisme kini telah tumbuh jauh melampaui surat kabar pada awal kelahirannya. Majalah mulai berkembang sekitar 2 abad lalu. Pemirsa, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai regulasi undang-undang pers di Indonesia. Regulasi di Indonesia diartikan sebagai sumber hukum formil berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa unsur, yaitu merupakan suatu keputusan yang tertulis, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan mengikat umum. Tentang pers terdiri atas 21 pasal yang mencakup 52 ayat, termasuk pasal-pasal berdiri sendiri, yakni pasal yang tidak dilengkapi dengan ayat atau ayat-ayat. Pokok materi undang-undang ini didapat dikelompokkan ke dalam 7 bidang, yaitu asas, fungsi, dan hak pers, kewajiban dan peranan pers, kedudukan wartawan, hak dan kewajiban perusahaan pers, posisi dan fungsi dewan pers, peredaran pers asing, peran serta masyarakat dalam pers, dan tentang sanksi pidana. Di dalam regulasi undang-undang pers terdapat 5 bab terkait aturan pers, yaitu bab 1 ketentuan umum, bab 2 asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranan pers, bab 3 yaitu wartawan, bab 4 perusahaan pers, dan bab 5 adalah dewan pers. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik adalah himpunan etika para profesi kewartawanan dan ditetapkan oleh Dewan Pers. Kode etik jurnalistik yang berlaku saat ini sudah dirancang dengan memperhatikan kemungkinan daya lakunya di berbagai media. Kode etik jurnalistik mengandung nilai-nilai dasar di bidang jurnalistik yang dapat dipakai di semua media. Kode etik ini berfungsi untuk menjaga standar kualitas jurnalistik dalam melakukan pekerjaannya secara profesional
dan berita yang dirilis dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pada pasal 7 ayat 2, wartawan diwajibkan untuk memiliki dan menaati kode etik jurnalistik. Terdapat 11 pasal kode etik jurnalistik, diantaranya pasal 1, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Pasal 2, yaitu wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Pasal 3, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Pasal keempat, yaitu wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Yang pasal kelima, yaitu wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Pasal keenam, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Pasal 7, yaitu wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Pasal 8, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Pasal 9, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Pasal 10, wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Pasal 11, yaitu wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Pemirsa, itulah tadi pembahasan pertemuan kelima di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Dilanjut dengan sesi tanya jawab dengan 4 orang penanya. Selanjutnya, Pak Adi Kusuma memberikan koreksian terhadap makalah kelompok 2 untuk direvisi lagi dan memberikan apresiasi dikarenakan diskusi kali ini berjalan hidup dan aktif. Demikian pemirsa, itulah tadi liputan berita iNews pagi saat ini mengenai pertemuan kelima mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Saya Putri Salsa, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Audio Jungle.